Kalau Sobat TML udah mulai masuk liburan nih, bingung mau kemana. Nah, TML punya tips dan ide aktivitas yang sebagai terapi dan juga sambil liburan. Nah, salah satunya adalah pergi ke taman. Kita yuk. Sudah waktunya liburan, bukan berarti berhenti dari aktivitas, bukan. Nah, TML punya tips dan ide-ide bagaimana mengisi liburan agar tetap bermanfaat dan bermakna bagi anak autistik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info dari YouTube TML. Nah, ini adalah salah satu taman yang ada di Depok. Nah, ini ada kolam renangnya. Terus di sini juga ada wahana pasirnya. Ini bisa banget untuk sensori ya. Jadi di sini bisa melakukan aktivitas, beberapa aktivitas. Ada yang rumput, bebatuan, dan juga pasir. Nah, ini penting banget untuk menjaga. Kalau misalnya sepi, mungkin itu lebih baik karena anak-anak takutnya masih rigid. Jadi mungkin perlahan-lahan kalau misalkan diajak ke sini. Terus juga kita lihat dulu kondisinya lagi ramai atau enggak, terus aman atau enggak, itu penting banget dilihat. Kenapa diajak ke tempat yang umum seperti ini? Bisa melatih fleksibilitas anak, jadi nggak selalu rigid kayak gitu. Ya Bu Sela ya. Oke. Kita lagi di mana? Di Taman Pemuda Pratama. Nah, kalau misalkan warga Depok bisa juga nih kali-kali main ke sini ya. Ada apa saja Bu? Ada kolam berenang, kemudian ada grounding nih, bisa grounding pasir, tanah, dan batu. Oke, seru banget ya. Dan ini juga penting yang harus diketahui, ini adalah gratis ya Bu ya. Gratis, Nah, betul. iya, jadi yang penting kita menjaga fasilitasnya agar bisa dipakai untuk orang lain juga. Nah, kalau bagian yang ada kolam kayak gini harus hati-hati juga karena seringkali anak-anak itu tertarik dengan air, jadi bisa-bisa tiba-tiba nyebur nih. Jadi harus penuh pengawasan ya, Ayah Bunda. Halo Bu Ismi. Bu Ismi lagi di mana? Di taman nih. Wah, Simulasi sensori-sensornya mereka. oke. Dia senang. Dia senang? Lihat kolam. Jadi apa saja sih kegiatan yang bisa dilakukan? Yang pertama ini bisa grounding atau berjalan tanpa alas kaki di berbagai tekstur. Bisa rumput, bebatuan, dan juga pasir. Kalau ini anak-anak lagi grounding di atas bebatuan yang beragam dimulai dari yang kecil, besar, dan sedang. Nah, ini bisa 10 sampai 20 menit atau bahkan 30 menit itu boleh sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Jadi memang kalau misalkan ada yang masih sensitif itu pasti ada penolakan, tetapi kita bisa coba perlahan, mungkin 5 menit atau 10 menit itu bisa. Selanjutnya nih, karena ada sedikit bukit, jadi bisa kita gunakan untuk naik turun rumput, yang dimana untuk melatih vestibular, proprioseptif, bahkan kontak mata dan fokusnya juga. Kita juga bisa mengajak anak-anak berlari, jangan lupa pakai durasi ya, misal dimulai dari 5 menit atau bahkan lebih sesuai dengan kemampuan anak. Nah, kalau ini anak-anak sedang bermain pasir, ini juga bisa melatih taktil. Mungkin beberapa anak autistik ada yang masih risih dengan pasir. Nanti kita bisa perlahan untuk mengajak anak-anak bermain pasir. Bisa membuat bangunan seperti istana seperti itu, atau juga hanya sekedar memegang atau bermain biasa. Buat gunung, Sam. Ya. Efra main pasir. Bikin gunung, Fra. Ya. Nah, karena di area pasir ini juga ada wahananya, anak-anak juga bisa dilatih untuk motorik kasarnya nih. Jadi di sini juga melatih koordinasi alat gerak dan indera, kontak mata sampai fokus. Jadi yang penting dengan penuh pengawasan orang tua ataupun orang dewasa. Jadi penting memilih tempat umum yang aman dan juga lengkap seperti ini. 1, 2. Ayo, Bill. 3. Yeay, hore.
Berhubung di taman ini juga ada climbing wall, jadi kita mengajak anak-anak untuk bermain ini. Ini juga untuk melatih koordinasi alat gerak dan indera, vestibular juga untuk fokus. Nah, di sini anak-anak juga bisa dilatih social skill dengan mengadakan battle antar anak-anak seperti itu. Bisa. Hal yang penting juga saat kita mengajak anak-anak ke tempat yang publik, karena kita harus kreatif untuk memaksimalkan fasilitas yang ada. Seperti ini, ban itu bisa dijadikan alat terapi untuk lompat ataupun untuk berjalan di atas ban. Selanjutnya juga anak-anak bisa melakukan aktivitas jalan hewan. Kalau ini contohnya jalan bebek. Nah, itu juga nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Dan kalau misalkan mau tahu jalan hewan apa saja yang bisa dilakukan, bisa cek video sebelumnya. Nah, kelebihannya juga di tempat umum seperti ini kan banyak hewan-hewan yang liar. Jadi ini juga untuk melatih komunikasinya, mereduksi kecemasannya. Nah, seperti ini main sama kucing. Ini bisa disebut dengan animal assisted therapy juga. Jadi hanya sekedar main kucing itu sebenarnya bisa menjadi terapi. Ini apa, Pis? Ini apa? Ini hewan apa? Kucing. Kucingnya ada berapa? Kucingnya ada berapa? Betul. Nah, seperti itu. Jadi diajak komunikasi juga. Warnanya apa ini? Apa? Warna? Kalau ini warna apa? Hitam. Kucingnya yang mana? Kucingku telinganya mana? Ekornya mana? Oke, nih ekor. Kakinya berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, nah seperti itu contohnya. Nih, jangan lupa kita istirahat dulu ya. Iya, istirahat. Jika sudah mulai banyak aktivitas yang diberikan, jangan lupa memberikan waktu luang untuk anak-anak atau break agar mereka juga bisa lebih rileks dan gak mudah cemas ataupun mudah lelah ya. Nah, itulah ide terapi yang bisa dilakukan ketika Anda jalan-jalan. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu bisa menjadi buat terapi anak, asalkan orang tuanya konsisten. Jangan lupa nantikan video kita berikutnya. Bye-bye.